Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Meskipun di tengah-tengah dunia kita tidak luput dari pergumulan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kehidupan kita di dunia ini sangat dipengaruhi oleh dua hal setidaknya. Yang pertama adalah bagaimana pandangan orang mengenai hidup kita atau permasalahan yang kita hadapi. Yang kedua, bagaimana dengan keyakinan kita tentang hidup kita dan permasalahan yang kita hadapi. Saudara, dua pengaruh ini saling tarik-menarik di dalam kehidupan kita. Demikian juga kaitan kita dengan Tuhan Yesus. Bagaimana sebetulnya kita bersikap kepada Tuhan Yesus? Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan yang hari ini terambil dari Injil Matius, pasal 9, ayat 18 sampai dengan ayat 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, dan melihat peniup-peniup seruling, dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita mendapatkan ada dua mukjizat yang terjadi di dalam kisah ini. Dan mukjizat itu terjadi adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Karena hal itu terjadi merupakan keluar dari sebuah keyakinan dari dua orang yang sebetulnya tidak memiliki pengharapan. Yang pertama adalah kepala rumah ibadat yang anaknya sudah meninggal. Sebuah kejutan bukan?
ketika kepala rumah ibadat datang kepada Tuhan Yesus dengan keyakinan Tuhan Yesus dapat membangkitkan dia dari antara orang mati. Demikian juga dengan seorang lagi, yaitu seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun dan tidak pernah sembuh. Saudara-saudara, perempuan ini sebetulnya juga seharusnya sudah tidak ada pengharapan. Tetapi saudara-saudara, dia memiliki keyakinan, asal saja saya menjamah jubah dari Tuhan Yesus, saya akan sembuh. Saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kisah yang begitu indah dari dua orang yang sebetulnya sudah tidak punya pengharapan menurut ukuran manusia? Yang pertama, saudara-saudara, mari kita memiliki keyakinan akan kuasa dari Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dari kisah yang kita dapatkan, dua orang ini bisa mengalami kuasa Tuhan Yesus yang begitu besar karena mereka yakin akan kuasa Tuhan Yesus. Ketika kita menjalani hidup kita, ada begitu banyak pandangan-pandangan orang mengenai hidup kita. Saudara-saudara, pandangan-pandangan orang ada kalanya baik, tapi seringkali menjatuhkan pengharapan kita. Banyak orang akan berkata, hal-hal seperti ini sudah tidak mungkin ada jalan keluar. Atau sakit yang kau alami tidak mungkin ada kesembuhan. Atau banyak hal yang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, keyakinan kita kepada kuasa Tuhan Yesus, kita akan mengalami kuasa itu. Karena Tuhan, Dia bekerja sesuai dengan kuasa kemampuannya dan sesuai dengan hikmatnya. Saudara, apakah saudara memiliki keyakinan akan kuasa Tuhan Yesus dalam hidup saudara? Bagi kepala rumah ibadat, anak itu sudah meninggal. Tetapi dia percaya Tuhan Yesus sanggup menghidupkan kembali. Bagi perempuan yang pendarahan 12 tahun, tidak ada seorang tabib yang sanggup menyembuhkannya. Tapi dia yakin Tuhan Yesus sanggup menyembuhkannya. Dan saudara perhatikan, anak kepala rumah ibadat, dia hidup kembali. Perempuan yang pendarahan 12 tahun, sembuh secara sempurna. Bukankah ajaib kuasa Tuhan Yesus? Dan kuasa itu tetap tidak berubah sampai hari ini. Saudara dan saya bisa mengalaminya. Mari memiliki keyakinan akan kuasa Tuhan Yesus di dalam segala perkara yang kita hadapi. Yang kedua, saudara-saudara, saudara, Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan untuk kita menghampiri Dia di dalam segala kebutuhan kita. Saudara, dalam kisah ini, sesungguhnya Tuhan Yesus sedang mau menolong anak daripada kepala rumah ibadat. Sesungguhnya Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan ke rumah kepala rumah ibadat itu. Namun saudara-saudara, di tengah perjalanan, ada interupsi dari seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dan saudara perhatikan, Tuhan Yesus tidak menolak perempuan ini. Malah Tuhan Yesus memperhatikan perempuan ini. Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan ini. Meskipun dia sedang dalam perjalanan menuju rumah kepala rumah ibadat. Tuhan Yesus memberikan encouragement, memberikan dorongan, mengkonfirmasi imannya. Tuhan katakan seperti ini, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk menghampiri Dia di dalam segala kebutuhan kita.
Tuhan Yesus tidak merasa direpotkan atau diinterupsi dengan permohonan kita. Seringkali kita berpikir, kalau saya meminta lagi kepada Tuhan, bukankah ini merepotkan Tuhan? Urusan saya sebetulnya tidak seberapa. Masakan saya harus berdoa kepada Tuhan? Atau mungkin saudara berpikir, urusan saya terlalu besar, kayaknya susah sekali. Masakan saya harus datang kepada Tuhan? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah merasa direpotkan atau diinterupsi dengan segala perkara hidup kita. Dia memberikan kesempatan engkau dan saya menghampiri Dia di dalam segala kebutuhan kita yang mungkin menurut orang lain mustahil. Mungkin menurut orang lain itu perkara yang remeh. Tetapi Tuhan tidak berbuat seperti itu kepada kita. Mari saudara, datang kepadanya di dalam segala kebutuhan saudara yang saudara merasa saudara perlu pertolongan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, yang saya dapati dari kisah ini, apapun perkataan orang mengenai saya, atau mengenai saudara, atau mengenai permasalahan saya, atau mengenai permasalahan saudara, hal itu tidak mempengaruhi bagaimana Tuhan Yesus bersikap kepada kita. Saudara-saudara, kita tahu seorang perempuan yang mengalami pendarahan pada zaman itu dianggap sebagai seorang yang najis, yang tidak boleh bergaul dengan orang lain. Apalagi saudara-saudara, perempuan ini 12 tahun mengalami pendarahan. Dia pasti sudah sangat dikenal sebagai perempuan yang najis. Itu pandangan orang pada zaman itu. Saudara-saudara, tidak seorang pun mau dijamah oleh perempuan yang kena pendarahan. Karena dia menjadi orang yang najis ketika dia disentuh oleh perempuan yang pendarahan. Tetapi Yesus, dia tidak berbuat demikian. Dia disentuh jubahnya. Dan dia berkenan menyatakan kuasanya. Dan memulihkan perempuan itu. Demikian juga saudara-saudara ketika Tuhan Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat. Di sana sudah ada orang-orang yang siap untuk meratap dengan serulingnya. Dan Tuhan Yesus berkata, silakan pergi. Karena anak itu sedang tidur. Sudah tahu apa yang mereka perbuat. Mereka menertawakan Tuhan Yesus. Karena mereka tahu perempuan itu sudah meninggal. Tetapi itu tidak mempengaruhi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengusir mereka dan membangkitkan anak perempuan itu, anak kepala rumah ibadat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak dipengaruhi oleh pandangan masyarakat. Tidak dipengaruhi oleh bagaimana pandangan orang lain kepada saudara. Atau pandangan orang lain terhadap permasalahan saudara. Tuhan Yesus tidak dipengaruhi oleh tertawaan orang kepada saudara. Dia akan melakukan sesuai dengan hikmat, kasih, dan kuasanya kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, apapun pendapat orang lain, saudara, mari kita datang sama Tuhan Yesus. Dia melakukan sesuai dengan kasih, kebaikan, dan kuasanya. Jangan putus asa. Datang sama Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih karena di dalam Tuhan Yesus kami punya pengharapan. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami memiliki keyakinan yang kokoh kepada Engkau. Tidak dipengaruhi oleh banyak pandangan orang lain, baik tentang diri kami ataupun tentang permasalahan kami. Karena Tuhan Yesus, Engkau selalu memberikan kesempatan kepada kami, menghampiri Engkau dengan segala kebutuhan kami. Dan Engkau tidak dipengaruhi oleh pandangan orang lain. Tetapi Engkau berdaulat, melakukan sesuai dengan rencanamu, sesuai kasih dan berkat Tuhan dengan kuasamu. Sehingga hidup kami boleh mengalami limpahan rahmat Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami, supaya kami
tidak putus asa. Kami memiliki keyakinan yang kokoh kepada Tuhan yang sanggup menolong kami dan yang memperhatikan hidup kami. Ya Tuhan, hari ini kami serahkan kepada Engkau. Ajar kami supaya kami percaya, yakin akan kuasa Tuhan Yesus dalam hidup kami. Sehingga ya Tuhan, dalam banyak perkara, kami boleh mengalami kuasa itu dan menjadi kesaksian bagi orang lain bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.